Hai semuanya, selamat malam. Ih gila, gue kangen banget nggak chit-chat ngobrol-ngobrol kayak gini di video. Udah lama banget ya gue nggak ada upload yang baru. Oke. Hmm. Jadi tadi di sepanjang perjalanan pulang, gue itu kayak merenungi tentang sesuatu gitu. Jadi gini, akhir-akhir ini tuh gue kayak kepikiran tentang rasa toleransi dengan ya sesama manusia, sesama makhluk-makhluk yang lain kayak gitu. Simpelnya gini sih, coba deh kita sama-sama telaah ya, maksudnya pernah nggak sih ada orang terdekat kita, siapapun itu, yang sedang bercerita ke kita tentang entah tentang masalahnya yang berhubungan tentang kesakitan, penderitaan atau apapun, ataupun juga bahkan tentang kebahagiaan dia atas pencapaian yang sudah dia capai, lantas kita tiba-tiba melakukan pengadilan atau mungkin bahasanya bisa disebut sebagai judgement ya. Jadi misalkan ketika orang itu sedang bercerita tentang hal-hal yang menyedihkan, lantas tanpa sadar atau mungkin bahkan sadar juga kalau diri kita ini melakukan comparing atau semacam perbandingan. Misal gini, ada sahabat terdekat, dia cerita, Del, gue tadi habis ngalamin gini 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 gini. Gue akui kalau gue pernah menjadi pelaku itu, dan tanpa sadar gue tuh kayak bilang, lu sih masih mending masalahnya itu, gue udah ngalamin namanya gini 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 gini. Jadi tanpa kita sadari, topiknya yang harusnya tadi fokus itu tentang masalah dia, kita malah mengajak dia untuk fokus tentang apa yang sudah kita lewati gitu loh. Padahal orang yang sedang bercerita itu hanya perlu sebatas didengarkan. Dia hanya butuh pendengar yang baik. Dia tidak membutuhkan pada saat kondisi itu ya. Dia pada saat itu belum membutuhkan semacam labeling, semacam cap-cap yang kurang baik didengar, terus ataupun mungkin juga semacam judgement itu tuh maksudnya kayak lu sih lu sih masih mending, masalah lu cuma gitu-gitu doang, gue udah ngalamin gini-gini. Jadi kayak kita tuh malah mengcompare gitu, bahkan tanpa kita sadari mungkin bisa jadi kita malah menganggap diri kita lebih baik dari dia karena kita sudah melewati banyak hal sebelumnya kayak gitu. Padahal kalaupun kita mau telusurin adalah, nah sebelum ke situ satu lagi yang jelek adalah ketika ada orang yang bercerita tentang pencapaiannya, kebahagiaannya, ataupun apapun segala macem, itu tanpa sadar juga kita suka bilang kalau apa iya lu bisa begitu, ala paling lu dengan cara yang begini, dengan cara yang begitu. Itu aduh, kadang gue asli gue suka akhir-akhir ini tuh kalau mikirin itu kayak suka tepok jidat sendiri gitu, kayak semacam apa iya kita nggak punya toleransi rasa dengan sesama makhluk Tuhan kayak gitu loh. Tapi tanpa kita sadari juga, pada saat sekitar kita sedang mengalami seperti itu, kita juga tidak berhak untuk melakukan judgement ke orang itu ataupun melakukan labeling yang kurang baik gitu. Dalam arti gini, harusnya sih kita sadari ya, setiap orang itu kan memiliki proses sejarah perjalanan hidupnya masing-masing yang nggak bisa kita counter, yang nggak bisa kita coba untuk coba deh lu harusnya begini gini gini gini. Itu orang yang lagi ngalamin masalah pada saat itu belum perlu untuk kita bicara gitu, dia cukup perlu didengerin gitu loh. Hal-hal yang suka kita lupa adalah mengenai proses perjalanan manusia, bahwa untuk si manusia itu mencapai di satu titik, gue nyebutnya sebagai apa ya, titik kebijaksanaan tertentu mungkin ya, bahasanya gue kurang ini sih. Jadi yang tadinya si manusia ini akhir-akhir ini tuh kayak banyak banget mengeluhkan segala hal ke kita, ataupun juga mungkin menunjukkan bentuk-bentuk kebahagiaan yang sedang kita dapat, kita cukup sadari bahwa ternyata setiap manusia itu memiliki prosesnya, dan kita nggak berhak sebenarnya untuk mengadili dalam bentuk apapun. Kita tuh nggak berhak gitu loh. Pun kalau dia sedang mengalami kesakitan, penderitaan, ujian, atau dalam bentuk apapun, ya Tuhan berkehendak untuk itu. Kalaupun juga dia sedang mengalami bentuk-bentuk yang membahagiakan, ya Tuhan juga berkehendak untuk itu gitu loh. Itu kenapa pada saat kita nih
ada di posisi sebagai pendengar, ya maka jadilah pendengar yang baik. Karena orang yang sedang bercerita itu pada saat itu ya, dia tuh hanya butuh didengar gitu. Coba juga untuk memposisikan diri kita, oh iya ya, gue juga kalau lagi ada sesuatu dan gue benar-benar membutuhkan teman cerita, gue juga maunya tuh teman gue tuh dengerin cerita gue dulu dengan baik gitu loh. Kecuali pun kalau pada saat itu orang itu minta, menurut lo gimana Del? Nah itu baru di situ kesempatan gue untuk berbicara. Tapi juga gue juga sedang belajar untuk melakukan pengolahan kata supaya orang itu tidak merasa tersinggung atau tidak merasa tersakiti dengan kata-kata kita. Itu sebenarnya sih lebih kepada momen ya gitu. Cuma kalau untuk first time pertama kali orang itu cerita, ya nggak lain nggak bukan adalah dia hanya butuh untuk didengarkan gitu. Jadi cobalah untuk kita, termasuk gue juga masih belajar untuk belajar untuk lebih yang namanya menghargai proses manusia. Kita tidak bisa underestimate melakukan tindakan-tindakan peremehan dalam bentuk apapun ya, karena memang pada dasarnya semua manusia itu memiliki jalan prosesnya masing-masing kayak gitu. Yap, gue rasa video malam ini cukup ini dulu aja. Dan terima kasih udah selalu nonton video gue. Ditunggu saran dan masukannya supaya video yang gue share itu menjadi lebih baik lagi. Bye-bye.